Erikson Sirait, biasa dipanggil Erik. Saya Wakil Sekretaris Umum, merupakan humas juga, merupakan sekretariat di sini. Jadi saya sama Bang Erik Sirait ini ya, bisa cerita sedikit mengenai desa ini, namanya apa, dan khususnya mengenai kepercayaan Parmalim, katanya paling ini ya, tua ya dari segi kepercayaan yang ada di Sumatera Utara. Kalau ini namanya Dusun Huta Tinggi, Desa Pardumuan Nauli, Kecamatan Lagoboti, Huta Tinggi ini di Kabupaten Toba. Jadi ini merupakan pusat kelembagaan kepercayaan Gaumalim. Nah, jadi kalau sejarahnya sih sebenarnya jauh sebelum ini kan, ini didirikan dan merupakan tonggak kelembagaan ini ada itu 1921 atas izin dari Kontroliur Van Toba, itu pemerintah Demang Belanda waktu itu ya, yang berkuasa di sini 1921 ya. 1921. Nah, jadi waktu itu opung kami, kakek buyut itu minta izin ke pemerintah Belanda untuk mendirikan ini atas perintah dari Raja Simangaraja ke-12 langsung, menggantikan pusat kerajaan beliau di Bakara yang udah dibumi hanguskan oleh Belanda waktu itu. Ya. Nah, jadi ini merupakan perintahnya Raja Simangaraja juga untuk mendirikan kelembagaan ini sekaligus bangunannya. Kira-kira gitu ini. Nah, Tempat kalau ini. mengenai Parmalim itu sendiri bisa diceritakan. Kalau Parmalim itu sebenarnya singkatan sebenarnya dari Parugamo Malim atau penghayat kepercayaan yang melaksanakan Ugamo Malim. Ya, jadi Agama Malim gitu ya. bisa dibilang seperti itu. Ya, kalau kita menurut dari pengertian agama sekarang, ya sebenarnya ya itulah gitu kan, agama. Jadi kepercayaan ini sebenarnya turun temurun dari nenek moyang dari dulunya. Jadi kepercayaan leluhur Batak yang mendarah daging sampai sekarang kami ini sisa-sisa. Oh, Sisa-sisanya udah generasi keberapa kalau generasi sih kita nggak bisa hitung ya. Iya. Tapi kalau dibilang dulunya kan banyak sekarang juga yang ngaku-ngaku kami juga opung kami, kakek kami dulu Parmalim gitu kan. Belum tentu juga sebenarnya gitu. Namun kalau dari dulunya orang Batak itu mungkin bisa dibilang banyak orang yang mengartikan atau mengatakan bahwasanya orang Batak dulunya nggak beragama atau tidak berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya salah. Sebelum adanya kelembagaan Gaumalim sendiri, masyarakat Batak dulunya dari nenek moyang kita dulu sebenarnya sudah mengakui atau melaksanakan tata ibadahnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun kelembagaannya secara pasti kita tidak bisa bilang ada kelembagaannya secara khusus. Tapi orang Batak dari dulunya sampai sekarang, dari tata laksana kehidupan sehari-hari, dari pertaniannya, kemudian ya dari kehidupan sehari-harinya selalu melekat kepercayaannya terhadap Tuhan. Nah, itu juga yang sekarang masih kami laksanakan sebenarnya. Seperti apa ritual-ritual yang dilaksanakan? Kalau di ritual di Ugamo Malim sendiri yang saat ini udah ada kelembagaannya secara langsung itu ada 7 aturan. Mulai dari ibadah mingguan setiap hari Sabtu, ini yang akan kita laksanakan nanti. Acara memberikan nama setelah 30 hari kelahiran bayi, kemudian pas saat Tondi itu mendoakan supaya rohnya diterima oleh Tuhan setelah 30 hari seorang itu meninggal. Kemudian upacara ritual yang di sini tahunan kita lakukan itu di antara bulan Maret ke April itu memperingati kelahiran Tuhan. Kemudian yang paling sering dikenal itu Pameliun Bolon di bulan Sipah Lima. Itu perayaan pasca panen masyarakat di sini. Jadi ini kepercayaan yang dekat dengan alam dan kehidupan. Betul, ya. betul. Mungkin kalau dari dulu leluhurnya jadi apa-apa saja yang sebagai ritual, dan juga kira-kira yang menjadi, apakah ada pantangan atau ritual khusus yang melekat gitu dalam kehidupan sehari-hari? Kalau di kehidupan sehari-hari kita itu sebenarnya Ugamo Malim sendiri menurut dari kata definisinya sendiri kan
itu kepercayaan yang suci sebenarnya, bersih dan suci. Jadi kita itu berpantangan terhadap hal-hal yang kotor sebenarnya. Nah, mulai dari membiasakan diri supaya kita bersih, lingkungannya selalu bersih. Jadi ada beberapa ritual untuk pribadi yang harus kita laksanakan di rumah masing-masing. Pribadi secara pribadi. Contohnya, setiap kita mau mandi aja itu tidak boleh, maaf ya, tidak boleh harus menghormati yang berkuasa di air. Kita harus pakai basahan, gitu kan, nggak boleh telanjang, maaf, gitu kan. Kemudian kalau kita sudah pulang dari melayat begini, contohnya ada yang meninggal gitu, kita harus mandi air jeruk purut. Nah, jadi itu sebuah ritual-ritual khusus yang sebenarnya untuk membersihkan diri kita dan berusaha untuk tetap mengikuti ajaran kesucian itu. Dan sampai sekarang itu Tetap kita laksanakan. ada berapa kakak di sini di desa ini? Kalau di ini kan pusat ya. Ya, di pusatnya. Jadi masyarakat kita itu, warga kita itu tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan sekarang udah ada juga yang di mancanegara juga kan. Itu kalau dihitung secara keseluruhan untuk kakak itu dikurang lebih 1.000 kakak. Untuk warganya sendiri di lebih kurang 3.500-an jiwa. Nah, di sini apa, Bang Erik, bangunan-bangunan yang ada? Kalau yang ini pusat peribadatannya namanya Balai Partonggoan. Balai Patunggu. Balai Partonggoan. Nah, di sini hari apa saja di? Karena merupakan pusat peribadatan juga, jadi termasuk acara kegiatan ibadah mingguan kita di sini, kemudian ritual-ritual besarnya setiap tahunnya juga di sini. Dan setiap tahun apa saja yang paling besar? Yang paling besar sih, yang paling dikenal orang sih, namanya yang paling sering mungkin ya, upacara peringatan kelahiran Tuhan itu di antara Maret dan April, karena kita kan nggak pakai kalender Masehi, nah, kita pakai kalender Batak. Kalender Batak itu basisnya apa? Perputaran apa? Perputaran bulan. Bulan. Ya, perputaran bulan dan matahari itu dihitung. Nah, ini Kalau yang ini kediaman dari pemimpin tertinggi. Kalau yang ini namanya Balai Parkitaan. Jadi mensucikan segala persembahan itu di sini sebelum dipersembahkan kembali. Dia nanti didoakan gitu. Jadi kalau yang itu balai pengaminan, tempat pertemuan. Nah, selain daripada di situ juga kita tempat nginap kita lah gitu. Nah, ini apa? Kalau yang ini balai ini tempat pemimpin juga sebenarnya. Balai permulaan, bagas permulaan namanya. Nah, ini bahasanya Bahasa aksara Batak. aksara Batak ya. Jadi ini kepercayaan yang sampai sekarang masih terus dipegang ya. Kira-kira dengan ada di total kan ada berapa jumlah yang masih menganut? Kalau Agama Parmali. yang berpusat di sini, karena kan saat ini kan setelah keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016, keberadaan penghayat kepercayaan itu sudah diakui secara administrasi dan kelembagaannya di negara. Jadi banyak juga yang sekarang ngaku-ngaku lah, bisa dibilang yang mungkin dulunya tidak mau mengakui dirinya sebagai penghayat kepercayaan, malu atau mungkin akan berakibat diskriminasi juga gitu kan. Jadi sekarang sudah banyak, tapi kalau yang berpusat di Huta Tinggi Lagu Puting ini itu 1.000-an kakak dan jiwanya itu di 3.500-an. Ini jadi betul-betul aslinya pusatnya. Kalau yang ini udah 3 kali pemugaran direnovasi. Dan ini dari anggaran desa sendiri atau Bukan. apa? Karena kita pegang ajas gotong royong Oke. Bangunan. dari warga sendiri. Nah, ini apa gedung ini? Ini tempat ini juga tempat penginapan juga, selain dari tempat pertemuan penting juga. Jadi sebelum kita beribadah setiap hari Sabtu begini, kita berkumpul dulu untuk mewacanakan apa saja yang penting mau untuk dibahas terkait kehidupan sehari-hari, kemudian tentang adat istiadat maupun dari kepercayaan kita sendiri. Nah, mungkin bagi teman-teman yang nggak paham ya mengenai Parmalim ini dan juga asal-usulnya serta budayanya, apa kira-kira pesan yang ingin disampaikan? Dari sisi kami sendiri ya, Kita kan Bhinneka Tunggal Betul, Ika betul, Indonesia itu banyak ragam ya.
Kalau dari saya sendiri sebagai pemuda juga, saya masih muda sebenarnya. Iya, kelihatan ya masih Ya muda. udah. Jangan malu menunjukkan eksistensi kebudayaan kita sendiri. Tetap pegang teguh ajaran nenek moyang kita. Karena leluhur itu punya sesuatu yang harus diturunkan kepada anak cucunya sebenarnya, dan itu menjadi jati diri sebenarnya bagi kita gitu. Apapun itu, mau itu dibilang orang ortodok, apapun itu nggak usah gitu. Kita nggak perlu dengerin kata orang, karena yang diberikan oleh leluhur kita itu merupakan jati diri bagi kita sekarang dan harus dipertahankan. Ya, dan ini memang merupakan kekayaan dan keindahan dari Indonesia itu sendiri ya. Kita memiliki begitu banyak ragam budaya, tradisi, kepercayaan dan lain sebagainya. Saya senang sekali kalau anak muda nih, Erik masih ingin ya dan bangga dengan identitas ini sendiri ya. Rata-rata anak-anak muda di sini sama pemikirannya. Rata-rata dibilang sama. Iya. Terima kasih. Luar biasa.